Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sejumlah waktu mustajab untuk berdoa. Dikatakan memanjatkan doa pada waktu tersebut tidak akan tertolak atau kecil kemungkinan tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berdoa. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan menjamin akan mengabulkan permintaan mereka. Ada sejumlah waktu di mana ketika seseorang berdoa tidak akan tertolak atau kecil kemungkinan tak diijabah. Waktu-waktu ini telah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sejumlah hadis. Yang pertama, saat sepertiga malam terakhir. Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwa berdoa ketika sepertiga malam terakhir akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kami turun pada setiap malam ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku mengabulkannya, siapa yang memohon kepadaku pasti aku memberinya, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku pasti aku mengampuninya. Imam Bukhari mengatakan hadis tersebut sahih. Imam Muslim turut meriwayatkannya dalam bab Sholatul Musafirin. At-Tirmizi dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya. Yang kedua, saat berbuka puasa. Dalam kitab induk doa dan zikir terlengkap yang disusun oleh tim Sahih, saat berbuka puasa bagi orang yang berpuasa adalah waktu yang tidak tertolak. Hal ini bersandar pada riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Memanjatkan doa pada waktu antara azan dan iqamah juga tidak tertolak
atau kecil kemungkinan tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Yang keempat, saat perang berkecamuk. Ada juga hadis yang menyebut saat perang berkecamuk juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Memanjatkan doa pada waktu tersebut tidak akan tertolak. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak pada saat azan dan tak kala perang berkecamuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sesaat pada hari Jumat. Waktu doa yang tidak tertolak lainnya adalah sesaat pada hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat terkait waktu ini. Ulama Syafi'iyah, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa waktunya. Menurut hadis yang berasal dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an bertanya, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan waktu yang istimewa pada hari Jumat dari Rasulullah SAW? Abu Burdah menjawab, iya, aku pernah mendengar ayah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu tersebut ada di antara duduknya imam hingga selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada juga yang menyebut bahwa waktu tersebut bertepatan dengan waktu asar pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membicarakan hari Jumat, lalu beliau bersabda, pada hari itu ada waktu yang apabila seorang hamba muslim mendapati waktu itu dalam keadaan sholat, lalu ia memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya. Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang-orang yang doanya tak tertolak, Rasulullah SAW dalam salah satu hadis hasan pernah bersabda mengenai 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan 2 orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.